Halo Mas Revan. Siap. Mas, kemarin dari saya ada yang daftar itu sekitar berapa ya? 4. Cuman sudah saya kirimi Zoom meeting ini, tapi nggak tahu nih bisa gabung atau enggak. Yang Oh iya nih. dari linknya Mas Revan itu ada 2. Langsung saya kirimi link Zoom meetingnya saja gitu. Siap. Ini juga saya udah share sih. Sudah oke lah ya, ini tinggal kalau ada peserta mungkin 10 bisa kita mulai gitu Mas. Siap. Mulainya jam 8.00 itu bisa tuh. Oke. 8 menit lagi, nggak apa-apa. Bentar, saya juga tak ini lagi.
Halo. Selamat datang, selamat bergabung.
Selamat malam semua peserta yang sudah hadir pada malam ini. Selamat malam juga Mas Revan selaku pembicara utama. Selamat malam juga Mas Agus. Terima kasih. Siap. Kita tunggu sampai 2 menit lagi ya Mas ya. Siap. Sampai Baik, Mas. 20.10. Nanti habis itu langsung saja mungkin kita buka acaranya. Oke, baik. Mas Revan aman ya? Alhamdulillah ya kabarnya ya. Alhamdulillah baik. Suara aman ya? Aman, ini suara aman. Di sini aman, jelas. Ini sudah lumayan yang gabung ini Mas. Nanti 1 menit lagi lah ini saya dapat. Baik. Bisnisnya gimana Mas? Aman? Alhamdulillah. Aman ya? Oke, siap. Nomor satu. Oke. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih para peserta yang sudah hadir di acara malam hari ini. Acara malam hari ini itu diselenggarakan oleh Golin Indonesia. Saya sendiri sebagai founder dan juga sebagai host di acara malam hari ini. Kalau Golin Indonesia itu sendiri adalah startup di bidang pendidikan, riset, dan literasi yang masih berkembang di Jabodetabek. Dan pada malam hari ini, kegiatan rutinitas bulanan dari Golin Indonesia, salah satunya adalah sekolah literasi. Dalam hal ini, spesifiknya adalah sekolah retorik, tentang retorika ini. Malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Mas Revan. Mas Revan Aditya ini adalah pendiri dari Patriotisme University yang bergerak di bidang ini ya Mas ya, apresiasi kritis ya, kritis di bidang kata atau bahasa dan broadcasting. Beliau ini juga merupakan penyiar radio di Bogor ya Mas ya, salah satu penyiar radio di Bogor, dan saat ini juga aktif di kegiatan patriotisme itu sendiri yang sering bersuara dan sering melakukan ini ya, argumen-argumen tentang fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat pada saat ini. Nah, untuk lebih jelasnya, pada malam hari ini temanya adalah tentang kata-kata adalah senjata. Apa itu kata-kata adalah senjata? Kadang kata-kata itu dikeluarkan dari mulut semua manusia, tentunya yang bisa berbicara, dan kata-kata ini berasal dari lidah yang tak bertulang, tapi lidah ini bisa menjadi sebuah kata-kata itu bisa sebuah motivasi, ataupun bisa menjadi sebuah senjata, atau bisa menjadi sebuah pedang untuk menaklukkan sesuatu, atau membius, atau merayu, ataupun membujuk
dan juga kata-kata itu bisa menjadi bumerang bagi kita sendiri, senjata makan tuan, dan juga kata berasal dari kata itulah yang kita tuliskan, itu bisa menjadi sebuah informasi-informasi, dan itu sangat penting apakah itu informasi sebuah kebenaran, ataupun sebuah kebohongan, atau informasi hoax. Nah, saat ini perkembangan teknologi sangat pesat, ditambah dengan informasi yang deras, tentunya literasi tentang pemahaman bahasa ataupun kata itu sangat penting. Apakah memang kata-kata yang diucapkan atau kalimat yang diucapkan itu merupakan berdasarkan sumber yang valid ataupun tidak. Nah, pada malam hari ini adalah kata-kata adalah senjata, ini adalah sebuah motivasi ataupun sekaligus bisa menjadi senjata yang mematikan ya Mas ya. Bisa juga menjadi sebuah langkah. Dulu founder father kita, yaitu Bapak Presiden Soekarno, itu dulu menggelorakan pidato-pidatonya itu melalui kata-kata yang sangat memotivasi masyarakat Indonesia, sehingga bisa menyatukan semangat serta tujuan yang sama, yaitu menjadi Indonesia yang merdeka, yang bisa kita nikmati sampai saat ini. Nah, kata-kata juga bisa menjatuhkan seseorang. Kalau kita mengucapkan kata yang pedas dan juga tanpa memikirkan akibat dari perkataan kita, itu juga bahkan ada yang mengatakan kata itu bisa menjadi lebih tajam daripada sebuah pedang itu sendiri, yang bisa menyakitkan. Kalau sakit di luar karena pedang itu bisa diobati atau bisa sembuh dengan cepat, tapi apabila kita sakit karena kata-kata, itu akan membekas di hati dan lama akan pulih kembali. Nah, itulah sekian pembukaan dari saya sebagai host. Nah, untuk lebih detailnya, saya serahkan ke Mas Revan untuk menjelaskan ilmunya nih. Kita sharing-sharing. Kita di sini sharing-sharing untuk membahas itu supaya bisa nanti ada sesi tanya jawab setelah Mas Revan ini melakukan presentasi. Monggo Mas Revan, waktu dan tempatnya kami persilakan. Terima kasih sekali Mas Agus atas apresiasinya dan waktunya nih. Terima kasih juga buat Kulin Indonesia yang telah menyempatkan waktunya dan memberikan tempat bagi saya pribadi untuk sedikit memberikan ilmu, sama-sama belajar. Karena orang yang pengen belajar adalah orang yang tidak pernah puas untuk mencari ilmu. Nah, sedikit saja tadi udah dijelaskan oleh Mas Agus mengenai kata-kata adalah senjata atau sekolah retorika ini adalah memang tidak bisa dipahami dalam satu Zoom meeting kali ini ya. Tapi kita harus tahu dulu apa sih tujuannya dari kita berretorika, apa sih tujuannya kita berpublic speaking. Saya sudah jelaskan, disinggung mengenai background saya pribadi. Saya adalah seorang announcer radio di salah satu radio swasta di Kota Bogor, dan saat ini saya menjabat sebagai public relation dari Trigel.id, adalah media online yang saya buat sendiri untuk bisa dinikmati oleh teman-teman semua, informasi dan asumsi dan aspirasi. Nah, langsung aja kita masuk ke dalam pokok pembahasan mengenai kata-kata adalah senjata. Kata-kata adalah senjata, kenapa sih kata-kata itu bisa diartikan sebagai senjata? Seringkali memang kita sakit hati atau kecewa dengan perkataan orang lain, dan itu bisa membekas sampai kapanpun, bahkan sampai kita meninggal karena dengan hanya sekata-kata misalnya. Itulah contoh yang sangat membahayakan bagi teman-teman yang di bidang komunikasi jurusannya atau public relation atau jurnalistik. Kata-kata juga bisa menjadi bumerang bagi kita pribadi. Entah itu bisa ditangkap polisi, entah itu mungkin secara halusnya bisa disantet karena sakit hati, bisa juga dibunuh atau diracun, itu juga sangat menjadi bumerang. Dan kali ini kita akan belajar mengenai apa sih retorika itu. Retorika adalah seni berbicara cerdas. Mungkin banyak di kita yang sudah paham mengenai arti public speaking itu apa, teknik public speaking itu seperti apa, dan teknik vokal itu seperti apa. Itu adalah teknisnya, tapi yang paling penting adalah retorikanya ini, bagaimana sih kita menggunakan kata-kata ini yang tadinya negatif menjadi positif untuk orang yang komunikator itu sangat sinkron untuk memberikan suatu informasi. Nah, balik lagi ke kata-kata senjata. Pertama yang harus kita pahami adalah bahwa memang
public speaking itu memberikan suatu skill yang sangat berguna. Saya selalu bilang sama murid-murid saya di sekolah, karena kebetulan juga saya mengajar sebagai guru broadcasting radio di salah satu SMK swasta di Bogor. Saya bilang bahwa kata-kata itu bisa menghancurkan lawan, bisa juga membuat kawan menjadi kawan. That's it. Nah, yang kita bedah adalah gimana sih cara penggunaan diksi atau narasi itu bisa tepat untuk orang-orang tuh maksud dan tahu tujuannya kita. Yang seringkali miskomunikasi atau suka mungkin sering berantem sama pasangannya atau suaminya ini. Balik lagi, kunci dari suatu berhasilan hubungan adalah di komunikasinya. Mungkin semua orang bisa ngobrol nih. Semua orang bisa ngobrol, tapi nggak semua orang bisa yang namanya komunikasi. Inilah pentingnya dalam penggunaan kata-kata. Nah, balik lagi, penggunaan kata-kata yang efektif dan sangat komunikatif juga harus berasal dari hati. Ini pentingnya. Harus dimulai dari hati, dari kejujuran, karena orang lain tahu mana yang hanya manis di mulut, lain di hati, ya kan? Itu juga bisa menjadikan bumerang bagi kita. Jadi seni berbicara cerdas atau retorika ini juga harus dimulai dari hati. Ketika misalnya kejujuran yang disampaikan, orang juga akan respect. Tapi ketika kebohongan yang disampaikan, mungkin orang juga akan notice gitu loh, bahwa ini adalah kebohongan. Yang pengen saya share adalah bahwa seni berbicara cerdas itu, saya membaca suatu buku yang keren sekali, saya punya bukunya dan saya pelajari buku itu, adalah bagaimana menggunakan retorika itu dibagi lagi menjadi trilogi retorika. Mungkin nggak bisa dalam satu waktu kita belajar mengenai trilogi retorika saat ini. Trilogi retorika itu saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah komunikasi, kedua adalah negosiasi, ketiga adalah diplomasi. Nah, 3 elemen ini seharusnya yang menjadi dasar kita untuk di kehidupan kita secara sosial. Why? Komunikasi tidak bisa dilepaskan oleh masyarakat atau manusia. Karena setiap harinya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kita pasti selalu berkomunikasi. Mau minta makan, kita pasti ngomong. Mau beli di warung, kita ngomong. Kita mau tidur, kita ngomong. Atau kita apapun, pekerjaan kita ngomong. Itu pentingnya suatu komunikasi. Yang kedua, komunikasi kita terkadang bisa miskomunikasi kan. Komunikasi yang miskomunikasi sangat membahayakan bagi diri kita pribadi dan orang lain. Karena ada miss di situ. Itu yang pentingnya nanti kita akan bedah satu persatu di Gulin Indonesia. Kita akan buka kelas selanjutnya ya, Mas Agus ya. Nah, yang Ya, kedua, betul, Mas. ya kita akan belajar mengenai negosiasi. Mungkin teman-teman yang sini banyak juga yang menjadi seorang entrepreneur atau menjadi seorang public relation, wartawan dan semuanya. Negosiasi penting untuk dilakukan ketika ingin mendapatkan apa sih yang kita inginkan. Seringkali kita bingung, wah gimana ya capaian untuk mendapatkan apa yang kita mau nih sama lawan jenis misalnya. Ketika kita pengen meluluh kelantahkan hatinya pasangan kita atau calon gebetan kita atau calon istri kita, pastinya penting banget untuk melakukan negosiasi. Nah, yang terakhir adalah diplomasi. Diplomasi mungkin banyak yang udah tahu atau yang belum. Diplomasi adalah alat bagaimana kita mendapatkan tujuan kita untuk bisa diraih nih. Misalnya diplomasi Gulin. Ini adalah bagian dari diplomasi Gulin untuk memberikan edukasi kepada teman-teman semua mengenai kelas public speaking ini sendiri. Kenapa saya sangat berapi-api? Karena itu tadi, kata-kata juga bisa membakar semangat teman-teman sendiri untuk belajar. Yang tadi Mas Agus bilang, disinggung founding fathers kita adalah seorang orator ulung, yang dimana membangkitkan semangat rakyat kita hanya menggunakan kata-kata. That's it. Kata-kata bisa digunakan sebagai pemicu, pembakar semangat, dan juga bisa menggelorakan semangat teman-teman yang mau tadinya ngantuk nih lagi belajar di sini, bisa langsung tiba-tiba, wah ngomongnya kok cepet banget berapi-api. Tapi yang paling penting itu sih, kulitnya dulu kita harus tahu bahwa pentingnya untuk berseni, karena seni berbicara cerdas juga adalah seni, yang dimana mungkin skill ini bisa dipakai oleh teman-teman semua. Saya selalu bilang sama murid-murid saya di sekolah, bahwa skill public speaking atau retorika ini, kalian mau jadi apapun, mau jadi lintas pekerjaan yang ada paling bawah pun, misalnya sekelas Pak RT sama Presiden, itu job desk-nya sama.
saya selalu bilang gitu, job desk-nya sama, kita akan ketemui suatu permasalahan, suatu problematika misalnya kan, tapi diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat gitu loh, untuk bisa memberikan pemahaman kepada misalnya masyarakat di tingkat RT. Sama hal juga kan dengan presiden yang bisa menyelesaikan permasalahan negara tingkat nasional atau tingkat internasional melalui yaitu tadi komunikasi, negosiasi, dan diplomasi. Nah, itu mungkin bisa menjadi awal untuk pembukaan bagi teman-teman semua sendiri untuk dipahami bahwa seni berbicara cerdas baik untuk teman-teman yang baru masuk kuliah ataupun yang sedang lulus kuliah atau sedang bekerja saat ini, bisa dipahami lebih lagi memahami bagaimana sih teknik atau praktik dari seni berbicara cerdas ini atau retorika sendiri. Itu Mas Agus, mungkin sebagai pembuka. Oke, terima kasih Mas Rifan, penjelasannya sangat luar biasa untuk awalan di acara seminar malam hari ini yang sudah sangat luar biasa. Banyak sekali ini Mas, peserta-peserta yang mulai masuk dan juga semakin bertambah. Mungkin kita akan buka 3 penanya ya, 3 penanya pertama untuk diskusi, karena ini temanya memang santai ya, diskusi, Betul. berbagi ilmu bareng, bahkan mungkin kalau dari teman-teman yang hadir di sini ada yang mau ibaratnya berargumen, berdiskusi, ataupun bertanya, silakan bertanya ke kami, karena ini adalah acara awal ya, untuk mengawali nanti Golin akan membuka kelas retorik, dan salah satu pengajarnya nanti adalah Mas Revan ini. Mas Revan ini akan mengajar di salah satu kurikulum di Sekolah Retorik di Golin Indonesia yang akan dibuka mulai nanti Oktober. Kalau pendaftarannya sudah dibuka ya mulai September ini. Tadi sudah saya chat, kalau yang informasi lebih lanjut itu ada nomor WA di kolom komentar saya gitu kan, di chat. Nanti silakan di-save dan silakan kalau mau menghubungi langsung juga nanti di sini kita sekalian diskusi juga bisa untuk info lebih lanjut untuk meningkatkan rasa percaya diri, komunikasi yang bagus, seni cerdas dalam melakukan komunikasi. Nah, ini adalah sekolah bakat di sini di sekolah retorika. Mungkin dari teman-teman semuanya ada yang mau bertanya. Kami buka 3 pertanyaan ataupun 3 pendapat, motivasi ataupun yang lainnya. Dan ini juga salah satu pengajarnya ada yang hadir lagi nih Mas Revan nih Oh Mas. iya, Namanya Mas makanya. Dodi. Mas Dodi Tirtana ini juga salah satu penyiar dari Pekalongan. Sekarang ini baru menyelesaikan S2 di Undip. Mas Dodi ini nanti akan saya ibaratnya berpartner bareng sama Mas Revan juga untuk ini sama-sama memakmurkan sekolah retorik yang sudah kita buka. Nah, ini Mas Rifan ini salah satu pembicaranya nih Mas Dodi. Selamat datang nih Mas Dodi Tirta. Selamat datang Mas Dodi. Nah, ini kita sharing. Nanti kalau ada yang mau Halo bertanya, Mas semuanya. ya Mas Tirta, selamat datang. Nanti kalau ada yang mau bertanya, monggo bertanya. Kita buka 3 penanya pertama, termin pertama ini. Nanti kita jawab, nanti ada buka pertanyaan lagi. Silakan, boleh langsung raise hand atau di kolom chat, barangkali ada yang mau bertanya tentang retorika, tentang kata adalah sebagai senjata, tentang gaya komunikasi, mungkin apakah teman-teman di sini merasa bahwa kalau merasa masih kurang pede dalam hal komunikasi, atau misalnya dalam melakukan presentasi di luar atau di depan banyak orang masih demam panggung atau masih grogi lah. Disinilah tempatnya untuk bertanya, sharing-sharing nggak apa-apa. Karena di sini kita membuka seluas-luasnya pendapat-pendapat ataupun masukan-masukan ataupun dari argumen-argumen teman-teman supaya ini temanya santai gitu. Jadi dengan pembicara yang masih milenial banget ini Mas Revan. Mas Revan ini salah satu alumni ya Mas, ilmu komunikasi dan ilmu politik dan sosial ya. Iya, betul. Di mana Mas institut ini ya? Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik Jakarta. Iya, Jakarta. Dan beliau ini saat ini juga salah satu konsultan nih di Smile Consulting, dan beliau juga adalah penyiar radio di Lesmana FM. Beliau juga guru broadcasting ya di radio ya, di TD Radio gitu. Dan pengalamannya yang terjun langsung ke lapangan saat ini sangat
berguna bagi teman-teman semuanya yang mau sharing nih di sini. Nah, ini ada pertanyaan nih Ya, dari Mbak Irna, Mas. Selamat malam, gimana ya Mas atasi blank saat bicara di depan umum? ya, Mungkin bisa langsung dijawab Mas Revan ya untuk membuka pertanyaan pertama kali ini. Jadi pertanyaan itu bagaimana cara mengatasi ngeblank Mas ketika berbicara di umum gitu kan. Nah, betul. monggo. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Karena memang blank itu adalah hal yang manusiawi ya. Karena ketakutan nomor satu di dunia itulah berbicara di depan umum. Apalagi yang tidak terbiasa. Orang yang terbiasa saja seringkali mengalami yang namanya nervous. Entah itu namanya tiba-tiba mau naik panggung sakit perut, atau dia suka pengen kebelet pipis, misalnya itu hal yang wajar bagi ketika orang pengen speak atau public speaking di depan banyak orang, apalagi orangnya nggak kita kenal, itu hal yang lumrah. Nah, bagaimana sih cara mengatasi blank ketika misalnya kita pengen speak untuk apapun itu konteksnya? Pertama adalah kita yang paling penting adalah percaya diri dulu, confident, tapi jangan overconfident. Kenapa harus confident dulu? Karena confident adalah hal yang paling penting untuk teman-teman bisa menjadi apapun itu. Kenapa? Wah, saya harus bisa melakukan ini dengan sebaik mungkin dengan percaya diri. Dengan sendirinya si confident-nya ini, percaya dirinya ini memunculkan hormon bahwa kita tuh bisa mampu untuk menyelesaikan pembicaraan seperti ini. Itu penting. Yang pertama adalah percaya diri. Kedua adalah pahami dulu konten yang apa yang akan dibicarakan kepada halayak pendengar atau audiens gitu. Ketiga adalah bagaimana kita mengolah improvisasi kata demi kata agar tepat, evasion, untuk bisa didengarkan oleh orang banyak ketika dia maksud dari pesan itu tersampaikan. Ketiga kunci ini adalah bagaimana mengatasi blank tersebut. Saya ulangi ya, pertama kita harus confident dulu atau percaya diri. Yang kedua adalah bagaimana kita memahami konten dari apa yang ingin kita bicarakan. Yang ketiga adalah bagaimana kita berimprovisasi. Memang nggak bisa sehari 2 hari untuk kita bisa menguasai teknik atau public speaking atau retorika ini. Mungkin dibutuhkan jam terbang, butuh sering melakukan yang namanya praktek atau latihan agar kita terbiasa. Awalnya juga saya adalah orang yang sangat pemalu, yang ketika saya ngobrol saya harus melihat catatan, yang dimana ketika catatan saya ini handphone misalnya mati atau catatan saya lupa terbawa atau terhapus, otomatis otak saya juga ngeblank. Wah, saya harus ngomong apa nih? Bagaimana nih nanti menyampaikan kepada audiens atau gimana, itu hal yang wajar. Tapi balik lagi ketika kita bisa impromptu to speech atau juga bisa berimprovisasi ketika kita tahu temanya, poin apa aja yang kita bisa sampaikan, otomatis insya Allah kita bisa berimprovisasi dan bisa menyampaikan dan menyelesaikan secara sempurna. Itu Mas Agus, pertanyaan yang tadi. Oke, terima kasih Mas Revan. Semoga jawaban dari Mas Revan ini bisa menjawab dari pertanyaannya Mbak Irna ya. Mbak Irna tadi Ya, menanyakan tentang ngeblank. Iya, memang ya percaya diri dulu memang sebagai salah satu rumusan utama ya Mas Revan ya. betul. Pede Kunci lah, itu. kunci, ibaratnya kunci untuk memegang langkah selanjutnya. Nah, ini ada penanya lagi nih Mas dari Ya, Mbak Putri. Nah, ini pertanyaannya Kak, bagaimana cara agar kita terstruktur dalam berbicara? Saya sudah membuat list kata yang saya ucapkan. Namun ketika saya berbicara di depan umum, kata-kata yang keluar malah keluar dari konteks yang sudah saya oke. tulis. Mohon sarannya. Nah, ini sifatnya minta saran sekaligus bertanya nih Mas Revan. Monggo, Mas Revan. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Ya, terima kasih. Memang ada dua tipe manusia atau tipe orang ketika dia berpidato, speak atau public speaking, itu ada dua tipe. Yang pertama, dia harus selalu menggunakan teks atau skrip yang dia buat untuk menyampaikan pidatonya. Itu yang pertama. Mungkin Mbak Putri adalah tipe orang yang pertama. Yang kedua adalah tipikal orang yang bisa berimprovisasi. Yang paling penting dia tahu tuh dia harus temanya omongannya hari ini apa, poinnya apa aja, dan tamunya itu siapa aja. Bisa kita lihat dari bedah ya, dari contoh kasus misalnya para presiden Republik Indonesia.
Kalau kita melihat Presiden Insinyur Joko Widodo, itu otomatis seringkali dia berpidato menggunakan skrip, ya kan? Kita pahami itu, kita bisa melihat gitu kan. Tapi kalau kita waktu itu lihat yang namanya Wakil Presiden Yusuf Kala, dia selalu bilang bahwa ketika dia melakukan speech atau pidato di tamu negaraan atau acara-acara penting lainnya, dia tidak pernah membawa pidato. Malah justru ketika dia membawa skrip teks pidato itu seringkali malah tidak enak, tidak ada yang namanya dialog antara si speaker dengan audiens. Mungkin bagaimana sih caranya untuk kita mengatur uh, struktur kata yang paling penting untuk kita ucapkan. Baik lagi, pahami dulu kontennya apa. Ketika misalnya kita sudah paham tema dan semuanya, improvisasilah kunci dari kegeblengan atau keluar konteks dari kita berbicara menggunakan skrip tersebut. Yang paling penting, orang itu yang paling penting kuncinya satu. Dia paham apa yang kita ucapkan. Yang paling penting, pesannya tersampaikan. Itu sih, Mas Agus. Oke, bentar. Terima kasih. Jawabannya sangat luar biasa. Bahwa intinya kalau misalnya kita improvisasi pun yang penting kita menguasai materi ya Mas. Intinya gitu ya. Betul. Menguasai materi dan pastikan misalnya sumber yang kita bicarakan ini adalah sumber kebenaran dan Betul. sumbernya juga sudah valid. Kalau bisa berdasarkan buku ataupun misalnya seorang penceramah itu juga berdasarkan dari sumber yang sesuai dengan agamanya masing-masing Betul. gitu Mas ya. Jadi yang kita sampaikan itu adalah sebuah inilah materi yang kita kuasai betul, walaupun improvisasi nggak masalah sambil guyon misalnya sambil apa misalnya kalau kita mengalami grogi kita bisa sambil menggunakan gimmick-gimmick apa gitu kan, yang pasti yang Betul. yang yang menghibur lah, yang bisa membuat suasana nggak begitu capek gitu kan. Iya. Ya kita buka lagi penanya, ini ada yang nanya lagi namanya Nataya ya, ada ada dua penanya Mas. Nah, Hmm. ini ada Mbak Irna lagi nanya nih Mas, Oke. tentang gimana ya biar ngomong nggak belibet. Nah, biar nggak ngomong nggak belibet ini pertanyaan Mbak Irna. Satu Oke. lagi penanya ini dari Nataya itu bertanya bagaimana teknik dalam membawa acara agar pesan yang kita sampaikan itu dapat diterima oleh audiens. Jadi teknik dalam menyampaikan informasi supaya para pendengar itu mayoritas bisa memahami bahasa kita. Monggo Mas Siap. Revan, ada dua Siap. penanya. Tadi gimana sih caranya mengatasi belibet ketika ngomong? Memang ada tekniknya. Kita ketika itu bagian dari artikulasi teman-teman dalam teknik vokal. Nah, mungkin nanti kita akan belajar lebih detail mengenai teknik vokal di kelas retorika nanti. Mungkin teman-teman. Yang pertama adalah penting artikulasi. Artikulasi adalah bagaimana kita bisa secara cepat dalam tempo, tapi orang jelas mendengarnya. Seringkali bagaimana mengatur artikulasi. Tadi kita harus belajar dulu dari konsonan vokal, misalnya A, B, C, D, dan E. Seringkali kan orang belibet dari B menjadi P, jadi M dan N, R dan L, itu adalah belibet. Belibet itu awalnya adalah bagaimana karena kita tidak pede. Ada faktor apa ya, biologis atau yang mempengaruhi kita ketika ngomong, ketika kita udah takut biasanya kan, ketika kita udah aduh malu, itu seringkali menyebabkan kita jadi belibet ketika ngomong. Nah, balik lagi, kuncinya adalah percaya diri dan latihan, latihan, dan terus latihan. Dan selanjutnya tadi gimana caranya agar audiens itu paham dengan bagaimana kita berbicara dengan tema apa maksudnya dari acara kita ya, menyampaikan acara. Yang paling penting kenali dulu siapa kamu adalah tipikal yang seperti apa gitu loh. Ciri khas, apakah kamu adalah orang yang serius, apakah kamu orang yang suka humor, ataukah kamu orang yang bisa menyelesaikan apa sesuai keadaan, bisa berimprovisasi di tempat itu, dan juga bisa orang paham apa yang kamu mau. Nah, tentukan dulu ciri khas kamu itu seperti apa. Karena ketika orang sudah tahu ciri khas kamu, ketika kamu baru ngobrol aja, nggak usah lihat visual kamu, biasanya orang tuh sudah kenal. Wah, ini Mas Agus suaranya, ya kan?
Orang dengan dengar suaranya aja udah khas, orang udah tahu. Nah, gimana cara menyampaikannya agar orang audiens itu paham? Balik lagi, hati yang berbicara ketika teman-teman pengen ngomong. Karena dari hati itu terpancarkan keseriusan, biasanya orang bisa tahu jujur atau bohong itu kalau ngomongnya pakai hati. Itu Mas Agus. Oke, thank you Mas Revan. Intinya kalau kita misalnya pingin ibaratnya ngomong atau kita melakukan komunikasi dengan audiens bisa diterima, yang pasti itu tadi pertama dari PD ya Mas ya. Yang kedua Iya, juga harus pede. menguasai materi, dan yang ketiga itu kita juga harus punya gaya komunikasi tersendiri, misalnya kayak Betul, ciri khas. misalnya contoh ciri khas lah Ustadz Maulana itu kan dengan jamaah gitu kan, atau Nah, iya misalnya betul. Tukul Arwana itu kan dengan gaya khasnya yang seperti itu. Jadi Iya, pada intinya adalah sebuah komunikasi atau ketika kita melakukan bicara atau mengeluarkan ucapan itu mempunyai seni, mempunyai gaya betul. masing-masing. Ada yang gaya komunikasinya lambat, ada juga yang cepat, ada juga yang pelan. Tapi yang pasti apapun itu ya kita harus artikulasinya juga harus dikuasai ya Mas. Misalnya Betul. berkata A ya A, B, B. Jadi belajar artikulasi seperti yang tadi Mas Revan jelaskan. Nah, mungkin dari teman-teman ini bisa membantu pertanyaan-pertanyaan tadi, jawaban dari Mas Revan. Dari teman-teman ada yang mau ini memberikan tanggapan atau bertanya lagi? Oke, ini ada Pada yang bertanya nih, Kak Andini nih. Kak, hmm, gimana cara berbicara agar maksud persuasif kita berhasil? Seperti oke. marketing contohnya. Gitu. Bagaimana nih Kak Jualan. cara untuk uh, komunikasi yang persuasif, yang sifatnya membujuk, merayu gitu kan? Seperti Hmm, apa? Gitu. Nah, monggo Mas Revan dijawab, waktu dan oke. tempatnya kami persilakan. Terima kasih. Kita harus pahami apa ya, budaya itu sangat berpengaruh juga ketika dagang di Indonesia. Kita tidak boleh menafikan atau masa iya sih. Seringkali orang dagang tuh di Indonesia yang paling penting adalah kedekatan emosional dulu. Ya kan, memang nggak bisa tuh yang namanya apalagi marketing. Biasanya kan kita juga jadi terganggu ya kalau misalnya ada orang yang nggak kenal tiba-tiba datang menawarin suatu produk dan gimana caranya kita menolak biasanya kalau kita nggak mau beli produk tersebut. Nah, bagaimana sih kalau kita misalnya jadi orang marketing tersebut? Kita harus lihat dulu segmen pasarnya apakah yang kita samperin itu jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mau jualan, kita harus tahu pasar dulu kan. Ya tadi segmen itu pasar harus jelas. Dan ketiga, benar nggak nih? Apakah orang yang saya tawarin ini adalah orang yang tepat? Persuasif itu bisa tepat kalau kita juga bisa ngelihat dari aspek-aspek lain. Misalnya kita udah persuasif nih gitu kan, udah jago ngomong, udah meyakinkan dia ketika jualan, tapi marketnya salah, ya kan? Itu juga nol. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah marketing, bagaimana menjual suatu produk. Tapi tekniknya yang paling penting adalah ketika misalnya teman-teman adalah seorang entrepreneur atau seorang marketing, balik lagi, jejaring atau networking itu penting. Nah, ketika kita udah punya marketing, punya jejaring atau networking tersebut, bagaimana melakukan persuasif adalah bagaimana kita dekat secara emosional dengan teman-teman kita atau dengan calon klien kita. Jadi ngebangun bangun emosionalnya dulu yang paling penting kalau kita mau dagang. Apalagi kalau kita mau berhubungan baik. Dan yang paling penting kita harus ada attitude di situ dalam melakukan penjualan atau apapun itu. Attitude is everything. Knowledge is power. Attitude is everything, man. Thank you. Oke, thank you. Jawabannya luar biasa nih, Mas. Wow, 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 gitu kan. Ya. Hmm. Saya sedikit menambahkan kalau dalam hal gaya komunikasi juga, misalnya untuk marketing, kita selalu menawarkan sesuatunya bukan mau beli enggak, jangan pakai Hmm. kata enggak, tapi mau beli ya, gitu. Jadi nggak ada Iya, pilihannya beli ayo atau iya, gitu. Jadi betul. dua-duanya adalah pilihan yang pasti gitu. Itu contoh kecil. Yang kedua juga dalam marketing pastikan untuk misalnya target marketnya itu jelas, misalnya target marketnya orang desa, ya udah kita harus menguasai gaya komunikasi orang desa itu. Kalau kita nggak menguasai gaya bahasa misalnya orang di daerah itu atau di desa itu, nanti terkesan kita apa sih yang dia omongin, gitu kan itu. Mereka Iya, nggak bisa betul. memahami bahasa kita atau bahasa kita yang mungkin terlihat
terlalu rendah atau terlalu tinggi di mata Betul. ini orang itu, karena kan setiap suatu sosial atau masyarakat itu kan ada ini ya, Budaya, Pak. komunitasnya masing-masing, ada Betul. dari segi budaya, pendidikan, dan juga pola hidupnya, terus kemudian kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat itu tentunya sangat berpengaruh nanti ketika kita di marketing, kita ditempatkan di mana nih, misalnya kayak perusahaan-perusahaan nasional, misalnya kayak perbankan gitu kan, bisa ditempatkan di tempat daerah A, pindah lagi ke daerah B yang sangat jauh gitu. Terus kemudian BUMN bagi teman-teman yang mau kerja di BUMN mana, ini harus dipersiapkan, karena nanti ketika kita dihadapin dengan suatu keadaan yang misalnya lingkungan yang sangat berbeda dengan kultur tempat kita asal daerahnya kita, itu akan menjadi sebuah bumerang bagi kita kalau kita nggak beradaptasi dengan ini sangat cepat gitu. Dan semuanya harus Betul. beradaptasi, baik itu dengan budaya, komunikasi maupun teknologinya juga gitu kan. Apakah mereka menguasai teknologi yang mumpuni atau belum, itu sangat berpengaruh. Nah, itu. Mungkin itu tambahan dari saya ya, Mas Revan ya, Siap. Luar biasa sekali melengkapi. emang, Mas. Monggo, barangkali ada yang mau bertanya. Ini tadi saya sifatnya melengkapi Ya, pembicara Mas Revan yang sangat luar biasa malam hari ini. Barangkali teman-teman ada yang mau ini diskusi ataupun nanya tentang apa itu sekolah retorik dan kapan mulai bukanya. Itu nanti mulai bukanya, mulai pengajarannya di Oktober. Sekarang sudah dibuka di awal September ini. Kalau mau daftar lewat Mas Revan pun nggak masalah, karena Mas Revan ya, adalah salah satu pengajar. Lewat saya juga nggak masalah. Nah, nanti kita tetap dikomunikasikan untuk registrasi dan juga pemberitahuan tentang kurikulum, bukti pembayaran, dan lain sebagainya. Dan salah satu peserta di sini juga ada nih, namanya Mas Tirta, salah satu pengajar. Mungkin Mas Tirta barangkali ada yang mau di-sharingkan atau apa gitu. Nah, ini ada boleh, pertanyaan Mas. lagi nih. Kak, dari Kak Putri lagi nih, apakah sekolah retorik seperti kursus? Nah, kalau sekolah retorik ini nanti bisa ini ya Mas Revan ya, karena ini sekolah retorik itu semacam kursus, nanti mendapatkan sertifikat dan juga mendapatkan soft file. Tentunya kita karena masih Modul. di ya modul, jadi ada tingkatannya. Nanti yang kita pelajari ini adalah tingkatan dasar, karena uh, untuk sekolah retorik tentunya kan nanti setelah tahap kedua atau yang ketiga kita memang harus privat ya, atau bertemu ya, harus ada yang bertemu. Kalau yang ingin tingkat lanjutan memang harus praktek dan ketemu langsung, ataupun mungkin misalnya belum memungkinkan via langsung ya via Zoom kayak gini, tapi sifatnya nanti para peserta itu yang ngomong, para peserta melakukan pidato, ngomong, dan kita kasih tema-tema yang berbeda-beda. Ada tema ilmu sosial, hukum, mungkin sesuai dengan background masing-masing teman-teman. Misalnya backgroundnya politik, ya udah kita kasih materi tentang politik dan kita suruh ngomong gitu kan. Nah, sekedar informasi ya, intinya kursus yang bersertifikat dan bisa konsultasi langsung dengan guru-gurunya ini, dengan Mas Revan salah satunya. Nah, ini pertanyaannya lagi ada nih Mas, Apa seberapa tuh? lama? Nah, ini 10 kali pertemuan untuk tahap awal ya, tahap awal. Nah, itu kalau tentang sekolah retorik ya Mas ya. Mungkin Mas Revan juga punya pandangan tersendiri nih, misalnya tentang Oke. sekolah retorik. Oke. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Sedikit menambahkan bahwa kelas retorika itu seperti apa. Pasti kelas retorika karena sekarang sudah dunia digital, mungkin kita ada yang ketemu secara offline, ada yang pengen paket online ini juga ada gitu kan. Dan tadi juga banyak yang nanya tentang persuasif, tentang teknik vokal dan semuanya. Nanti akan dikupas lebih dalam lagi di kelas lanjutan di sekolah retorikanya Gulin, kolaborasi bersama Budgetisme University, yang dimana nanti kita akan membedah tuh satu persatu. Ada tiga elemen penting dalam komunikasi dari Budgetisme University. Yang pertama tadi saya udah jelasin, kita akan membedah bagaimana sih komunikasi itu. Yang kedua, kita ketika sudah memahami apa artinya komunikasi, kita masuk ke dalam tahap belajar yang namanya negosiasi. Yang ketiga, kalau kita sudah paham mengenai negosiasi, kita belajar mengenai diplomasi. Karena tiga elemen ini saya apa ya, bukan peres atau jualan, tapi ilmu ini sangat terpakai
untuk diri saya pribadi gitu pada khususnya. Dengan apapun itu kita bisa jadi fleksibel dengan orang, kita bisa berbicara dengan orang dari umur berapapun sampai umur berapapun, kita bisa menyiasati bagaimana kita itu ada di posisi tersebut. Kayak bunglon lah, ibaratnya kita ada di situ, kita harus beradaptasi intinya. Jadi penting banget kalau teman-teman tertarik dengan kelas retorika ini, kita akan belajar trilogi retorika yang dimana komunikasi, negosiasi, dan diplomasi kita akan pelajari di sini. Terima kasih Mas Oke. Agus. Nah, negosiasi, diplomasi, dan apa Mas tadi? Komunikasi, negosiasi, dan diplomasi. Komunikasi, negosiasi, dan diplomasi itu semuanya dipelajari. Nah, ini Betul. lanjutan dari pertanyaannya Mbak Putri, itu usia berapa? Nah, usianya tentunya ya dari remaja, usia 12 tahun pun bisa, 12 tahun, nanti kita kategorikan. Jadi ada kelas remaja sama dewasa, kalau dewasa itu 20 tahun ke atas ya, 20 tahun ke atas itu kita sudah kategorikan untuk yang kelas dewasa, kalau yang remaja itu mungkin dari 12 tahun sampai 20 tahun gitu. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Mas, tapi Ya, ini nanti kita bisa jawab berdua ya. baik. Karena ini menyangkut tentang sekolah retorik. Pertanyaan dari Mas Ama ini, sekolah retorik apakah ada khusus untuk khutbah agama juga? Nah, tadi yang sudah saya jelaskan di awal atau di pas Mas Revan menjawab dan saya lengkapin bahwa sekolah retorik ini juga sangat bagus atau recommended untuk calon kiai atau calon khutbah Betul. atau ulama gitu kan. Nanti juga salah satu pengajarnya ada yang dari ulama gitu, bukan dari ulama, jadi dari kalangan ustadz lah gitu, yang sudah ya ibaratnya lumayan berpengalaman gitu kan dalam menggeluti dunia ini apa ceramah gitu kan. Nah, ini ada Mas, ada kursus khusus ya, khusus untuk Mubalik, khutbah agama. Nanti tentunya pengajarnya juga Y spesial gitu background ya, ya. khusus ya. Mungkin nanti untuk kan ada 10 pertemuan nih Mas. Jadi dari 10 pertemuan ini mayoritas ya nanti diisi oleh ustadz itu. Nanti mungkin Mas Revan sama Mas Tirta hanya untuk di awal di pembukaan gitu Betul. kan. Di awal pembukaan nanti bisa satu dua pengajar yang bukan dari ini ustadz, baru nanti yang spesifik juga ada. Mungkin dari itu nanti Mas Ama kalau misalnya ibaratnya ada rekomendasi atau misalnya ada teman-teman yang mau berminat silahkan. Nanti kita buka Oktober untuk kelasnya. Ini untuk kelas dasar ya Mas ya. Jadi Ya. 10 kali pertemuan hanya kelas dasar, nanti ada tingkat lanjutan dari di Golin Indonesia ini sekolah retorik. Nah, kurang lebihnya jawaban saya seperti itu, mungkin nanti dilengkapi oleh Mas Revan ya selaku pembicara. Ya. Ya, terima kasih. Tadi kan sudah banyak yang tertarik apakah ini ada kelas khususnya, penanganan khusus. Pasti ada. Tapi yang paling penting yang harus, misalnya tadi ada yang bertanya apakah untuk bisa belajar secara khutbah dan semuanya. Basically semua teknik komunikasi atau teknik public speaking itu sama. Itu adalah teknik. Mungkin yang tadi saya bilang kan, konten itu sangat berpengaruh. Misalnya Mas Amar tadi ada yang nanya, gimana sih apakah bisa secara kita membawakan pidato atau ceramah, bisa sekali gitu kan. Yang paling penting adalah tekniknya kita tahu, tekniknya kita kuasai, konten itu akan mengikuti. Seringkali memang orang sudah paham nih kan kontennya itu apa, sudah hafal di luar kepala, tapi tekniknya orang seringkali bingung. Apakah ini yang dinamakan intonasi, apakah itu yang dinamakan artikulasi, apakah itu yang dinamakan power dan tempo. Seringkali orang bisa bingung. Nah, tetapi ketika kita sudah belajar mengenai teknik komunikasi atau teknik vokal, orang akan tahu, wah, penggunaan ini tepatnya ketika saya menyampaikan di bagian ini nih, gitu kan. Closingnya seperti ini nih, konklusinya seperti ini. Itu adalah bagian dari teknik. Kalau pemahaman konten mungkin Mas Ama yang lebih yang tadi penanya bisa paham di bidang agama itu akan seringkali mengikuti apa yang nanti akan disampaikan. Tapi yang paling penting teknik juga berpengaruh ketika kita ingin menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan kepada audiens. Itu sih pentingnya. Gitu Mas Agus. Siap, siap. Jadi intinya ini ya Mas, kita terbuka untuk siapapun bagi Betul. teman yang mau mendaftar atau apa ya mendalami ilmu tentang retorik atau ilmu tentang pidato. Nanti ada spesifik, kita fleksibel. Jadi misalnya kita mau
misalnya retorik di bidang komunikasi, atau di bidang politik, atau di bidang agama, atau di bidang marketing gitu kan. Ya, sesuai dengan spesifiknya nanti di pendalamannya di tahap kedua. Kalau ini kan dari tahap awalan ya, dari mulai awal. Jadi kita mulai belajarnya mulai dari nol gitu. Teman-teman kita semuanya yang ada di sini itu sama rata dulu, ibaratnya di persepsinya biar sama nih tentang apa itu tentang ilmu retorik dan bagaimana cara penyampaiannya dan aplikasinya itu nanti akan dipelajari di sini. Dan tadi sesuai dengan tema utamanya adalah kata-kata adalah senjata, ya kita mulai belajar dari cara berkata atau artikulasi itu, cara Betul. biar intonasinya jelas ketika kita ngomong, terus kita pede ngomong dengan siapa dan audiennya itu siapa, dan kita tidak grogi. Kadang ini teman-teman ini Mas, Apa tuh? yang saya ini ya pernah alami juga itu. Dulu saya juga lumayan nggak pede, banyak unek-unek yang pengen saya sampaikan gitu kan. Tapi ketika ngomong di depan umum itu jadi belibet, jadi demam panggung, dan kadang-kadang pengen cepat-cepat turun Ya, dari mimbar itu atau dari panggung itu gitu, atau dari uh, kesempatan kita komunikasi atau jadi pembicara di depan umum ya. Dulu kan kalau sebelum online kayak gini kan, kalau jadi pembicara kan di depan umum otomatis ya. ditonton banyak orang, itu ya tekanan-tekanan dari psikologis atau misalnya dari teman-teman atau dari uh, suasana itu juga kan akan sangat berpengaruh, apalagi panggungnya gede, tempatnya gede, tapi juga animonya sangat besar, itu kan mental kita pasti akan diuji di situ ya Mas. Ya, betul sekali Mas Agus. Nah, kenapa saya belum detail tadi menjelaskan kata-kata adalah senjata? Yang paling penting orang notice dulu, apa sih kok kata-kata adalah senjata? Nah, lebih detailnya nanti kita akan belajar ya Mas Agus di Iya, kelas iya Mas. retorika dari Gulin, kolaborasi bersama Budgetisme University. Tapi yang paling penting adalah kata-kata memang apalagi di dunia digital saat ini, ketikan jari, narasi, diksi sangat berpengaruh dari untuk kehidupan kita 1 jam ke depan. Misalnya nih, contohnya adalah ketika kalian melakukan kritisi atau melakukan menyebarkan hoax, seringkali itu menjadi bumerang kan. Nah, kata-kata adalah senjata seringkali membunuh tuannya sendiri. Jadi, yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakan efektivitas kata-kata kita untuk hal yang jauh lebih positif dibandingkan menggunakan kata yang lebih ke arah negatif. Kalau saya pribadi, kalau boleh sharing, karena basically saya adalah seorang announcer radio, saya selalu mempunyai apa ya, dibilang filosofi. Kalau penyiar radio itu dibayarnya per jam, berarti kalau tidak sesuai jam yang saya dibayarkan, otomatis lebih baik saya menyimpan suara saya yang agar lebih berguna di jam yang saya dibayar. Intinya apa? Jadi kita bisa belajar bahwa penggunaan kata-kata itu lebih baik digunakan ketika itu penting saja gitu loh. Untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang sifatnya tadi, misalnya mendatangkan materi, atau bisa membuat orang lain yang tadinya pengen tahu curhatan kita, kita beli yang namanya nasihat jadi lebih baik lagi gitu kan. Jadi saya berpedoman bahwa oh iya, bagaimana caranya menyimpan kata-kata kita untuk hal-hal yang positif dan sangat berarti untuk orang banyak dibandingkan banyak omong atau tong kosong nyaring bunyinya. Itu yang harus kita pahami dulu bahwa kata-kata adalah senjata, kata-kata bisa digunakan untuk membunuh, kata-kata juga bisa digunakan untuk menolong seseorang yang lagi butuh solusi atau butuh tempat curhat yang kepada orang yang tepat. Itulah pentingnya berkata-kata. Itu Mas Agus yang bisa saya Oke, sampaikan. siap-siap. Kesimpulannya dari Mas Revan itu yang tadi dibicarakan bahwa kita harus berhati-hati dalam melakukan perkataan atau kita mengucapkan sesuatu biar informasi-informasi yang kita ucapkan itu tidak bernilai hoax, tapi bernilai adalah muatan-muatan yang positif yang bisa memotivasi ke orang lain, dan juga lebih baik kita menjaga perkataan itu. Jika kita tidak tahu, lebih baik kita diam, Ya, dan kalau memang sudah seharusnya kita ngomong, kita akan ngomong sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalau di filosofi Jawa itu juga ada Mas, apa sepi tuh? ing pamrih, rami ing gawe. Itu artinya kita lebih baik banyak bekerja, berbicara secukupnya, atau lebih baik diam kalau memang kita belum tahu atau informasi itu belum sebuah kebenaran,
kita lebih baik diam tapi banyak bekerja gitu. Kalau di Yes, filosofi talk less, Jawa do more. kayak gitu. Iya, iya, betul, betul. Lebih tepatnya itu. Mungkin kesimpulan kita seperti ini ya teman-teman ya, untuk lebih lanjut kita bisa berkomunikasi nanti di forum IG-nya di Mas Revan, Patriotisme University dan juga Golin Indonesia. Nanti untuk lebih lanjutnya bisa teman-teman info-info bisa didapatkan di situ di forum IG-nya. Barangkali teman-teman ada yang mau bertanya, atau kalau nggak ada yang bertanya, mungkin kita akhiri ya Mas Rifan ya, Ya, untuk sore ini ya, karena ini adalah permulaan awal dari perkenalan perkenalan ya. kita untuk mengawali sekolah retorik. Awalnya kita membuat suatu seminar yang sangat menggebrak, yaitu dengan kata-kata adalah senjata sebagai salah satu judul yang kita pilih. Nanti ke depan juga ada series-series laginya nih. Ada kelanjutannya gitu kan. Masih seminar-seminar tentunya yang mengundang berbagai macam narasumber. Nah, begitu teman-teman, barangkali ada yang bertanya. Di akhir sesi acara ini. Oke, kayaknya nggak ada nih Mas. Sepertinya Sudah memang, jelas berarti. iya, memang kita juga mengadakan acara ini khusus 1 jam ya Mas ya, dari jam 8 sampai jam 9. Ya, memang ini pas banget, kita jam 9 tutup. Saya selaku moderator minta maaf apabila ada perkataan ataupun ucapan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya sebagai manusia mengucapkan terima kasih atas waktu dan tempatnya. Teman sudah menyediakan waktu luang untuk hadir di acara pembukaan seminar sekolah retorika ini. Ke depan semoga kita lebih baik dan kita jaga kesehatan selalu di masa pandemik ini. Salam untuk teman-teman semua dan salam untuk keluarga teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Gulin Terima dan kasih Mas Agus. teman-teman. Silakan barangkali ada yang mau live. Terima kasih juga Mas Revan yang sudah menyempatkan waktu dan tempatnya di acara seminar malam hari ini yang sangat luar biasa. Monggo Ya, teman-teman, terima kasih. terima kasih teman-teman. Bagi yang mau live silakan, atau mau keluar, monggo. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, Mas Bagas, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nataya. Oke, sama-sama Mbak Nataya. Terima kasih Mas Kurosaki, Kurokasi. Terus terima kasih juga Mas Tirta, Mbak Andini, terima kasih. Untuk seminarnya lagi bisa nanti kita nantikan di acara selanjutnya, yaitu kurang lebih sekitar 1 minggu lagi seminar Golin Literasi bisa teman-teman saksikan di forum Zoom meeting ini.